Satu-satunya waktu itu yang paling dihormati saya karena pahlawan tanpa jasa. Bahwa ini bawa senjata sana sini, Pak besar. Saya bak kabur. Karena diganti dengan sudah makin modern. Ini Wahyudi sudah kepala 8, saya kepala 6. Yang tidak mudah kepala 8 kalau kepala 6 malam ini keluar katanya. Ya, sejarah Benteng Diri lahirnya di Banyumani, Kecamatan Banyumani, lahir di Gaharu Raya. Malam tepat jam 00 di rumah almarhum Bapak Dr. Andes Sudarsono almarhum. Ya, di situ O2 dan kepala sekolah ya. Pak Darsono kepala sekolah waktu itu. Ya. Kemudian kami berjuang bersama-sama menghadap Ketua FC Kota Semarang, itu Bapak Dr. Andes Panji Utoyo, kemudian ke IPSI Jawa Tengah, Pak Imam, kemudian ke Bapak Gubernur, kami berani menghadap Bapak Gubernur dulu, Pak siapa Pak Wadi? Pak Ismail, Bapak Gubernur Ismail itu pendiri Padepokan Gunung Tala. Beliau ini dari perguruan S1 Teratai Putih yang ada di Keraton Solo. Jadi gubernur kita itu kebetulan pesilat dan dia senang kita maju. Kita berjuang lagi terus supaya Benteng Diri ini masuk ke rangka nasional dan bisa menembus rangka dunia. Kebetulan sampai sekarang Benteng Diri masuk pada urutan catatan di persilat persekutuan silat antar bangsa urutan ke-14 sedunia. Ya, Amin. ini sejarahnya. Itu perjuangan siapa? Beliau dan Ai. Ya, makanya saya bersyukur sekali malam ini Pak Wahyudi hadir. Saya sudah berpikir selama 6 bulan pokoknya besok Pak Wahyudi hadir. Karena 9 orang sudah sampai ke istananya masing-masing. Dan mungkin lagi melihat kita di sini ya. Syukur-syukur turun satu-satu di sini. Saya sambut nanti. Nah, kemudian Benteng Diri berjuang, atlet yang tercipta mulai tahun itu betul-betul sudah tidak bisa dihitung. Pertolongan Tuhan, saya sangat senang. Di sini ada adik Iwan Suprayitno, ini atlet Jawa Tengah, di mantan atlet Jawa Tengah, dia menjadi atlet, dia membawa piagam atlet, dia masuk Agabri, kemudian di Agabri gagal, dia masuk ke Sersan. Dia ambil pertimbangan saya, Mas, saya mau ingin masuk Agabri gagal, tapi saya diberi jalan untuk masuk Sersan 2 ya waktu itu. Gagal. Oke. Dan Tuhan tolong sampai sekarang dia pangkatnya sudah kapten. Teman dia jauh, ada yang sudah brigjen. Seandainya waktu itu lulus Agabri, mungkin sekarang bintang 1. Amin. Ya, saya bintang 5 loh. Ya, jadi seperti itu. Di sini banyak atlet, termasuk sini ada Mas Imron. Dengarin ini atlet ini gawat semua nih, yang ada ini. Tidak ada atlet seni ini bertarung semua nih. Makanya saya sekarang banyak beralih ke sini. Saya senang nonton cacil-cacil gue seni. Nonton gelo terus bosan ya. Ya, jadi seperti itu. Tuh termasuk sejarah sini Pak Edi Lukmana pernah juara antar mahasiswa. Tahun berapa itu Mas Edi? 79. Tahun 79. Kebetulan saya langsung officialnya. Saya ke sana, dia berjuang dan lolos sampai tingkat Jawa Tengah pun lolos. Sejak itulah lahir terus atlet Benteng Diri yang malam ini juga ada yang dirada seperti Bu
mulai Maria Jati yang pernah bertanding di Suriname dan Belanda, kejuaraan dunia, banyak lahirnya. Dan sudah sangat beruntung, satu tadi adalah pelatih utama cabang, si Yogi, kebetulan itu buatan saya yang paling terakhir, ya, anak ragil, dia juara nasional, 2 kali juara nasional ya. Kemudian sampai sekarang dia, Pak, saya mengundurkan diri, saya ingin menyelesaikan kuliah. Saya persilakan, saya tidak mau menghambat masa depan anak saya. Saya mendukung semua anak benteng diri yang berjuang terus sampai kuliah dan sudah kerja. Saya dukung, karena itu masa depan mereka. Jadi kita sebagai orang tertua di Padepokan tidak menghalangi, mendukung, dan sangat mendukung. Dan sangat bersyukur, saya dapat berita anak-anak yang kemarin, mungkin Pak Didi tahu kemarin yang kami syuting, kalau syuting sampai malam ya. Di sini ada 2 atlet yang saya sudah dapat informasi karena pertandingannya masuk ke tingkat Jawa Tengah, dan mereka sekarang lagi masuk semifinal, yaitu si tadi Mas Falsa dan Mas Yohanes yang megang bendera merah putih. Mudah-mudahan di semifinal ini mereka lolos. Amin. Sudah ada berita ya. Kemudian yang SMP 3 atlet, yaitu Mas Rere tadi yang mimpin, Mbak Seli, kemudian Mbak Jusnia, sekarang lagi masuk ke 8 besar. Sudah 3 babak mereka menang. Jadi kami berjuang dengan tenaga, dan paling utama saya ajak mereka berjuanglah dengan doa, Tuhan yang utama. Amin. Ya, sehingga mereka bisa lolos. Ini doa, mudah-mudahan September pengumuman mereka bisa lolos, ada yang ke tingkat nasional. Amin. Itu ya, jadi seperti itu. Yang penting saya benar lolos. Yang belum ada berita ini Mbak Rani dengan Mbak Nadia, tapi SMK sudah, tingkat SMA belum. Sejarah benteng diri, tingkat terakhir di benteng diri adalah pendekar Cakra 5. Kalau tadi ada pendekar pelanjut, pendekar pelatih utama cabang, itu sebagai jabatan, tapi tingkatan terakhir adalah pendekar Cakra 5. Ya, jadi jangan salah mau paling tinggi tingkatannya Cakra 5. Jadi Cakra 5 diambil dari 2 unsur kehidupan menjadi satu, yaitu Pancasila dan Pancajanji. Ya, diambil dari itu. Jadi di benteng diri aliran silatnya adalah naga laut, naga menyelam, kera putih atau monyet putih, kemudian harimau putih, dan naga terbang. Aliran silatnya cukup banyak. Jadi kemudian aliran pernafasan, orang sekarang bilang itu tenaga dalam. Saya pikir kok bukan ya, bukan tenaga dalam, tapi itu tenaga batin. Kalau tenaga dalam itu tenaga itu semua keluar dari dalam, makan aja 3 piring sudah kuat. Ya, jadi bukan tenaga dalam sebenarnya istilahnya. Jadi tenaga batin itu mengandalkan kekuatan iman. Jadi istilahnya kebatinan. Kebatinan artinya kekuatan iman. Jangan dipilih itu sebagai kebatinan, itu punya isi. Ya isinya tiap hari lagi snack isi semua. Ya. Jadi tidak seperti itu istilah orang kuno. Tapi sebenarnya itu sudah tenaga batin itu. Jadi tidak ada isinya. Isinya adalah iman, kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Kemudian pendekar utama pelanjut ini tadi, mereka karena sudah punya cabang masing-masing, mendirikan cabang, membuka cabang pertama di Kabupaten Blora Jepul yang saya tahu Pak Edi Lukmana. Ya, dia ini kalau latihan silat lucu dan sangat lucu. Kalau saya ronda, dia keluar. Karena dia ini teman bermain saya, Mas Cem. Wah, aku diajari Mas, latihan. Jadi harusnya keliling kampung, kita berdua keliling di lapangan. Ya, mulai jam 12 selesai latihan, jam 2 masih dia.
Jam 2, habis jam 2 kita berdua keluyuran sampai pasar Banyuwangi nyari kopi. 4:30 pulang. Dia sholat, saya masuk ibadah pagi. Nanti dia kuliah. Masih di kuliah saya mengajar waktu itu. Ya, berarti tua saya ya. Jadi seperti itu. Dulu Pak Edi Lukman ini dia kuliah di Untak kalau nggak salah ya. ATS ya. Akademi apa Bu? Teknologi Semarang. Akademi Teknologi Semarang. Ya. Itu es Rano loh. Hilang. Gondol kucing kan. Lah itu hilang berarti kobong jasanya. Ya, saya lanjutkan. Kemudian Benteng Diri berjuang di lingkungan FC selama 42 tahun ini. Dari pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan selalu berhasil. Ya, jadi keberhasilan itu bukan karena saya pelatihnya hebat, tidak. Tapi yang hebat itu Tuhan. Tuhan yang menuntun semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian Benteng Diri sekarang melebur diri masuk ke APSBI, Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia. Yang di sebelah kanan ini lambangnya APSBI. APSBI ini selevel tingkatannya dengan IPSI. Tidak terus IPSI lebih tinggi, APSBI lebih rendah. Sama, tidak ada bedanya. Kalau IPSI ketuanya Bapak Prabowo Subianto, kalau IPSI tingkat nasional ya, Pak Prabowo ini sudah juga ketua Persilat antar bangsa sekarang. Dan dia digelar Harimau apa? Asia. Harimau Asia. Itu sangat dibanggakan oleh semua keluarga IPSI. Kalau APSBI, ini ketuanya adalah mantan Komandan Kopassus Bapak Alam Suwanda. Seperti itu. Kemudian dia adalah ketua APSBI nasional. Kami masuk di APSBI tahun 2015 jadi anggota di sana. Kemudian teman-teman membentuk kepengurusan, mereka menyarankan saya untuk jadi ketua. Periode kemarin bentuk lagi, saya sudah mengundurkan diri. Kalau bisa saya tidak lagi, karena saya berdiri dalam 16 organisasi yang membuat saya rasanya kepalanya mau pecah. Ya, tapi rupanya mereka masih mempercayakan saya untuk memegang APSBI, disuruh 2 periode ke depan. Jangan mati kok. 1 periode itu 3,5 tahun, 7 tahun. Jadi seperti itu. Itulah perjuangan dari pesilat-pesilat Benteng Diri. Dan bersyukur sama Tuhan, tahun 2016 Benteng Diri mewakili Indonesia ke kejuaraan nasional pencaksilat APSBI di Ancol. Kebetulan adik saya ini Iwan Suprayitno, tak telepon dia, Van, boleh ke hotel karena kita akan adik-adik ini mau bertanding. Itu lampu belakang sudah mati. Jadi seperti itu. Nah ini Om Iwan yang berjuang carikan hotel, namanya malah Hotel Semarang yang nempati anak Semarang. Betul namanya Hotel Semarang di Pasar Senen ya? Pasar Senen. Beliau antar kita ke sana dan lumayan karena yang punya itu orang Semarang, kita agak dapat keringanan sedikit. Karena lagi orang Jawa Tengah betul-betul dihargai. Sampai pulang dengan mobil travel segala, kita hanya bayar 25% karena ternyata semua temennya yang punya mobil itu, ya. Saya bilang sama dia, besok datang lagi. Awal adik-adiknya, dia datang. Besok datang lagi, malam kedua.
kebetulan saya belum kenalkan sama adik-adiknya itu kalau Om Iwan ini itu di polisi militer. Dia datang dengan pakaian dinas yang adik-adiknya kan, Bang, Om Iwan tuh polisi militer loh. Lo kok baru tahu? Lah Babe belum pernah cekak, ya memang kok. Belum pernah cerita, ya. Nah ini, untuk keluarga Benteng Diri dapat salam dari Om Sri Ibnu dari Lampung, jadi kepala polisi di Lampung. Ya pangkatnya itu sudah pangkatnya kalah kamu kan. Padahal seangkatan lah dia. Dia sekarang kombes. Kombes. Ya, saya baru di WA tadi jam 5. Saya cerita-cerita sama ibunya Putra kemarin. Kalau saya di istilah polisi kan saya banyak nggak tahu. Kalau polisi-polisi dulu saya tahu karena ayah saya polisi. Tapi sekarang minta ampun saya nggak tahu sama sekali istilahnya. Ya saya banyak belajar, saya tanya. Saya kalau bilang nggak tahu saya nggak tahu. Jangan kita nggak tahu belajar tahu, nggak boleh. Lebih baik jujur, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau saya begitu, saya sering tanya anak kecil, Babe nggak ngerti loh, coba nih, apa sih? Iya, nggak tahu nggak tahu. Ya, berjiwa nasional, berjiwa sportif itu sangat menguntungkan. Dan saya merasakan semuanya itu. Saya tidak merasa malu dengan anak kecil, dengan Mbak Tani siapa saya berusaha belajar. Apa yang saya tidak tahu saya tanya. Mereka tahu, hanya saya dapat pengetahuan. Makanya di Benteng Diri pengetahuan yang ada di Benteng Diri karena dari luar yang banyak saya bawa masuk ke dalam Benteng Diri. Jadi seperti itu. Kemudian untuk keluarga Benteng Diri jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya dengan berdiri dengan akal masing-masing, tapi berdiri dan majulah dengan iman. Jadi seperti itu ya, kita utamakan Tuhan di Benteng Diri sesuai panca janji yang pertama tadi. Jadi seperti itu. Jadi selamat untuk anak-anakku yang sudah naik tingkat. Benteng Diri itu kalau tidak salah 15 tingkat. Ya, jadi perjuangannya sangat berat. Kalau sabu hitam ini ujiannya setahun sekali. Kalau masih stripe itu 6 bulan sekali. Jadi cukup lama. Sehingga mencapai cakra 5 itu luar biasa. Harus dirasul, selain didoakan sama Pak Kiai. Dan ini nanti yang naik sabu putih pun ada acara adat sendiri. Karena itu sudah masuk tingkat satria. Jadi itu terima kasih sekali untuk yang Wahyudi yang sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang datang dalam pertemuan Benteng Diri lagi bisa hadir. Amin. Masih ada semua ya. Kami yang muda-muda ini mohon doa restu, terutama yang kecil-kecil ini sebagai penerus generasi bangsa. Tolong yang Wahyudi doakan biar mereka bisa melanjutkan Benteng Diri. Amin. Ya. Kalau mau doakan saya juga boleh kok, saya juga masih muda kok. Ya. Dari yang Wahyudi saya masih muda, dari kalian saya lebih tua. Jadi seperti itu. Saya rasa tidak saya lanjutkan sambutan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mewakili putra putrinya malam ini dalam acara HUT dan kenaikan tingkat. Terima kasih sekali sudah hadir. Semoga yang tidur di sini bisa tidur tenang, yang tidur di luar sini sama saja lebih tenang. Ya. Tapi itu tenang seterusnya loh ya. Benci aku. Tenang saja lah. Gitu ya. Yang balik ke rumah hati-hati di jalan. Agar tiba di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Jadi biar Tuhan tolong kita yang di hotel ini sepanjang malam ini jangan lupa, jangan salah omong. Ini kota Bandungan, kota rawan buat saya. Ya, buat kota rawan. Bagaimana tadi malam saya duduk sudah didatangi orang-orang yang betul punya Bandungan ini. Ya, jadi itu tidak perlu tahu, itu rahasia saya. Karena mereka itu teman-teman saya di luar sana. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.